250 zat berbahaya, sejumlah 70 zat diketahui dapat menyebabkan kanker ya. Nah, ternyata banyak sekali nih. Ya, sebatang rokok itu terkandung 7.000 bahan kimia. 250-nya membahayakan kesehatan, bayangkan. Ketika kita menutup mata, kira-kira gimana? Apa tuh masuk kan? Ini real loh, ini dinas birokrat dalam pelayanan kesehatan loh. Ya, kalian ketika mulai saat ini, mulai anak SD sudah mengkonsumsi rokok, ketika nanti hari tua itu tinggal apa lah? Kalian bisa berpikir, ini banyak sekali. Makanya Bapak kalau diskusi dengan orang yang perokok, Bapak lebih baik diam. Gitu ya, ketika menyampaikan seperti ini, kalian didebat, gitu kan? Yang tidak merokok aja mati, gitu kan? Lebih baik diam. Kenapa? Karena orang sudah menutup mata, ya kan? Menutup telinganya, gitu kan? Kenapa? Di sini kalau kita baca, ini bukan hanya asal-asal, ini bukan hoax, ini WHO loh. Pada tahun 2020, itu sudah membunuh 8 jutaan orang setiap tahun. Contoh, bohong Bapak. Iya, karena ini ngefek. Rokok itu mulai dari mengaktifkan kanker yang ada dalam tubuh. Nah, jadi stimulus, nah gitu bahasanya gitu, stimulus. Contoh, kenapa sih orang nyuri? Karena apa? Ingin dia beli pulsa. Kenapa orang itu nyuri? Karena ingin taruhan. Itu dia. Karena stimulus rokok itu sama stimulus penyakit. Yang seharusnya bisa diobati, tidak bisa diobati karena sudah terkontaminasi dengan zat-zat yang ada di rokok ini. Masalahnya 7.250 membahayakan. Ya. Yang 70-nya di antara 250 yang 70-nya itu berpotensi menyebabkan kanker. Nah, ini. Bayangkan, kurang apa lagi lah. Nah, ini. Karena kalian kurang informasi, kalau tidak diginiin, kalian tidak ngeh. Ya sih. Orang mati nggak juga rokok juga mati gitu kan, tapi ternyata luar biasa beresiko gitu loh, maksudnya itu resikonya tinggi gitu. Silakan aja setelah Bapak kasih materi seperti ini, kalian masih juga merokok, silakan aja tanggung sendiri gitu kan akibatnya. Tapi selama kita sudah dapatkan ilmunya dan kita melaksanakan dan tidak melakukan atau tidak merokok, itu kita lebih aman ya. Aman secara individu maupun aman secara lingkungan keluarga. Ya, contoh ketika kalian merokok, ada adik kalian yang umur kecil, walaupun tidak merokok, itu lebih bahaya. Namanya perokok pasif, itu lebih bahaya. Kenapa? Ngisap rokoknya itu nggak pakai filter gitu. Nah, gitu. Jadi sampah langsung dihisap tuh, langsung ditelan gitu. Kalau kalian yang merokok masih ada filternya. Apakah ada jaminan filter di rokok itu bisa mencegah dari 250 tadi? Tidak. Sebagian besar bisa lolos, ya kan? Karena tadi sudah berubah dari zat padat jadi asap. Asap termasuk apa? Zat apa mas? Gas. Nah, jadi yang tadinya kandungannya tembakau itu kan zat padat tuh. Ketika dibakar menjadi berubah zatnya berubah gas. Maka gas bisa kira-kira disaring? Nggak bisa. Kalau asap itu bisa disaring, kalian itu ngisap rokok itu sampai kempot. Kayak padatnya itu, nariknya itu mencicil nek untuk ngisap rokoknya, kalau gasnya tidak bisa dihisap gitu, mencicil. Kayak lihat naiki zaman dulu, dia menggiling rokok itu sendiri gitu kan. Itu padat banget. Ketika dia merokok, maka ini pipinya nariknya luar biasa. Bapak sering dulu di SBC masih gunakan tembakau sama kemenyan atau kemenyan. Itu gilingannya jadi padat gitu. Maka sekali ngisap rokok itu nanti kayak kempot gitu pipinya. Nah, ini ya. Oke, kita satu-satu nih. Semoga ngejar waktu. Yang pertama, karbon monoksida. Boleh kita baca baru. Jadi tidak ada rasa, tidak ada bau. Ya, jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak terikat dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen. Oke, fungsi sel darah merah apa? Ingat pelajaran IPA. Darah merah kan, ini kemarin ini indikasi kurang darah, ya kan? Nah itu orang disuruh minum vitamin tidak diindahkan. Oke, kira-kira apa? Satu aja kak, sel darah merah. Fungsinya satu aja, nanti gantian.
Kalau Reza nunggu si itu mikir fungsi darah bagi tubuh. Fungsi darah. Belajar IPA di SMP dulu. Ingat nggak fungsi darah merah? Itu apa sih darah kita harus dijaga jangan sampai kurang gitu. Kalau kurang darah namanya anemia gitu kan, lemes gitu kan, ngantuk gitu. Rofi dulu sambil mikir dulu tuh berdua tuh. Fungsi darah merah. Tuh, udah ada itu contohnya. Satu, fungsi darah itu dapat jawabannya. Apa? Cairan tubuh. Reza? Rofi? Jadi yang pertama sel darah merah itu membawa oksigen, mengikat oksigen. Ketika darah itu diikat oleh suatu zat kimia yang namanya karbon monoksida, maka yang membawa oksigen itu nggak ada. Contoh kalian minum obat bisa langsung ditelan tanpa air, berat, ya, tanpa pisang, sulit, gitu kan? Maka harus ada yang membawa masuk dengan cara apa? Dengan air. Tapi ketika airnya nggak ada, maka oksigen yang kita masuk nggak bisa. Ini sel darah merah. Fungsi lagi sel darah merah mengasupkan, menyebarkan apa? Nutrisi. Jadi hasil pencernaan kita nih, ada vitamin apa di situ diserap oleh darah dibawa ke seluruh tubuh. Itu salah satunya fungsi darah. Kemudian sel darah putih, contohnya itu adalah untuk kekebalan tubuh, imunitas. Ketika darah putih itu diikat oleh suatu zat kimia, maka itu tadi sumber imunitas kita berkurang. Itu ya, nah fatal ya. Kira-kira kalau nggak napas 1 menit ya gimana? Bisa kita lomba napas 1 menit. Siapa duluan yang ngos-ngos? 1 menit aja, nggak salah. Gitu kan? 1 menit mungkin masih mampu. 5 menit, oksigen. Jadi kalau dalam tubuh tidak ada membawa oksigen, ya tadi percuma kita napas, kita ngisap oksigen ya percuma gitu. Nah, fungsi oksigen yang itu tadi untuk keperluan tubuh kita, paru-paru. Ya kan? Paru-paru kalau nggak pernah diisi oksigen itu tadi karatan bahasa mesin, nggak kasih oli gitu kan? Pernah mobil si Reza nggak di oli 1 bulan? Kira-kira gimana kalau nggak di oli gitu? Bunyi ya? Iya sama, manusia juga sama. Ketika nggak ada oksigen yang masuk ya tadi, apalagi darah gitu. Jadi perlu dipikirkan ya. Jadi jangan pakai mikir instan yang penting nyaman atau yang penting ikut kawan ngetren. Nggak merokok, nggak gaul, gitu kan? Yang nggak merokok aja nggak kaya gitu kan? Itu bahasa-bahasa yang membunuhmu. Bukan merokok yang membunuhmu, tapi bahasa negatif yang sering membunuh kalian. Nikotin, nah ini sering kita dengar kan, nikotin, efek nyandu. Nah, kenapa kalian di narkoba itu lebih cepat menyandunya? Karena nikotinnya tinggi, zat kimia yang mengefek canduannya lebih tinggi dibanding merokok. Merokok kalau sekali aja dia tidak mengefek nyampe ke kecanduan, tapi kalau udah berulang-ulang baru dia ngefek dia. Ya, nah tuh rokok ya. Oke, selanjut. Nikotin udah tar. Tar. Nah ini ya sama. Ya, ini yang mengakibatkan kanker paru-paru. Ya, ini bahaya sekali di tar. Tuh. Risiko terjadinya penyakit jantung, diabetes, gangguan kesuburan, kemandulan. Ya, walaupun tidak mutlak ini mengganggu kesuburan atau kemandulan seorang laki-laki maupun perempuan ya, jangka panjang. Ya. Apalagi kanker mulut bahaya sekali. Ya, mohon maaf aja ketika nanti kalian punya pasangan. Ya Allah alam ya, kalian punya pasangan itu kira-kira mau apa, dekat dengan pasangannya atau enggak, duduk bisa enggak berjauhan gitu. Kalau berdekatan kira-kira gimana lah?
apalagi si suaminya merokok atau istrinya merokok gitu ya, kayaknya agak mikir-mikir gitu kan. Ya jadi itu beresiko di pemicu kanker paru, bahkan kanker mulut ya. Pak Taufik aja ketika gigi tidak dibersihkan seumur-umur, baru tahun berapa kemarin yang Arfan sakit gigi, baru bapak mengusahakan membuang arang gigi, itu luar biasa sakitnya. Nah, bagaimana kalau karang gigi orang yang perokok, itu bertimpa-timpa itu zat kimianya, itu agak sulit dibuang ya. Nah, itu ya luar biasa nih kanker mulut. Sedangkan mulut itu adalah alat pencernaan pertama sekali ya. Tidak ada mulut ketika kita sakit gigi, makan tuh udah sakit gitu kan, apalagi mau makan banyak ya, makan dikit aja udah sakit. Kemudian yang keempat, hidrogen cyanida. Ini salah satunya. Cyanida itu racun memang ya. Nah, jadi ini juga dalam industri tekstil, plastik, kertas sering dipakai sebagai bahan pembuat asap, pembasmi hama, bayangkan. Ingat kalau di desa itu program apa namanya untuk membasmi rumput, nyamuk, apa tuh? Fogging. Itu salah satunya itu. Hidrogen cyanida di situ kemungkinan ada gitu kan, untuk pengasapan ruangan maupun di kebun-kebun ya kan. Ya, yang sangat luar biasa ngefeknya ke paru-paru, pembuluh darah, jantung ya, apalagi otak, kan fatal sekali gitu. Kemudian benzena, bukan benzema ya. Benzema kan pemain bola menghasilkan rupiah miliaran ya. Kalau ini benzena, residu dari pembakaran rokok. Residu itu